orang tua pada berbondong-bondong ya ke layanan kesehatan, baik itu puskesmas, posyandu, untuk diberikan bian ya bulan imunisasi anak sekolah ini, anak nasional ya, supaya anak-anak kita kembali catch up lagi imunisasinya. Friday Talk. Ini juga yang terfokus pada ibu terkait dengan nutrisi adalah ASI, Dok. Yeah. Penting sekali memberikan ASI khususnya 6 bulan pertama. Namun terkadang ada ibu yang kesulitan, Dok. Nah, ini bagaimana solusinya? Seringnya saya disuruh pakai susu formula sih, Dok. Gimana ini, Dok? Iya, betul. Ini gerakan ASI eksklusif. Ini juga di Indonesia sebetulnya sudah mulai ngetop ya, populer ya. Hanya sayangnya ini ASI eksklusif ini populernya di kalangan menengah ke atas justru, ya, di kalangan educated ya. Di kalangan bawah ini justru sebaliknya, ya, orang-orang sudah ekonominya kurang, nggak ke ASI tapi ke susu formula. Oh. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Padahal kan ASI itu murah meriah ya. Yeah. Nah, menurut saya ada beberapa hal ya. Salah satu contoh adalah peran keluarga pendukung ya. Seperti eyangnya atau eyangnya dari kedua pihak nih, dari ibu maupun dari bapaknya. Ini biasanya nih kalau nggak ngerti, eyang-eyang ini justru yang bisa nanti menghambat pemberian ASI eksklusif. Oh. Kan saya eyang juga nih ya. jadi kuncinya di sini. Begitu bayi itu lahir, sehari sampai 2 hari pertama usia bayi itu dilahirkan, itu ASI itu nggak bakal banyak keluar. 1-2 hari ASI malah seret ya? Iya, 2 hari pertama itu ASI itu akan seret. Jadi yang keluar kolostrum aja. Nah, namun bayi itu harus tetap disusui. Bayinya kan haus kan? Bayi itu tetap disusui. Dia lapar, nyedot susunya kuat, nanti akan merangsang hormon oksitosin itu supaya merangsang produksi ASI menjadi banyak. Oke, nah sebelum lanjut, Dok, kolostrum yang tadi dokter sempat sebutkan itu kan yang kalau keluar warnanya kuning, Dok. Iya, betul. Terkadang saya sempat dengar rumornya itu jangan dikasih ke bayi, Dok. Oh, itu justru... Soalnya itu basi. Banyak loh, Dok, masih anggapan-anggapan seperti itu. Salah. Nah, gimana, Dok? Mungkin diluruskan, Dok. Kolostrum itu sangat bagus buat bayi. Dia mengandung antibodi. Oh. Itu kekebalannya di situ. Dan itu harus diminumkan ke bayinya, harus diberikan ke bayinya. Ya, jadi pada saat ibunya baru mengeluarkan kolostrum, itu bayinya diberikan aja. Dan jangan lupa bayi itu 2 hari nggak diberi ASI, nggak diberi apa-apa, itu dia masih bertahan. Dia punya cadangan lemak coklat yang dirubah menjadi keton untuk bahan bakar khususnya otaknya dia. Oh. Ya, jadi bayi itu bisa survive di masa-masa ibunya itu belum memproduksi ASI. Ya kan? Nah, ketika bayi itu tetap nyedot dengan kuat, merangsang produksi ASI-nya bagus, di hari ketiga keempat biasanya nanti produksi ASI-nya sudah melimpah ya. Tapi tentu kita mesti memperhatikan kondisi bayinya ya. Kan ada toleransi berat badan menurun yang masih bisa ditoleransi ya. 10% tuh dalam, jadi kalau berat lahir 3 kilo, seminggu pertama itu toleransinya 10%, jadi 2,7. Okay. Jangan sampai turun bablas, dibiarkan aja, itu juga nggak benar ya. Benar, dan harus tetap dipantau sebenarnya oleh tenaga kesehatan ya, Dok. Ya, agar tidak salah langkah. Nah, Dok, mungkin untuk fokus dari IDAI sendiri yang pertama tadi adalah untuk mengatasi stunting, ini salah satunya menggencarkan asam amino tadi ya, Dok, ya, untuk MPASI. Apakah ada lagi fokus-fokus dari IDAI untuk pencegahan stunting, Dok? Ya, saya kira fokusnya di situ sih sebetulnya ya, edukasi masyarakat ya. Kalau sudah kejadian stunting ya mesti dirujuk, nanti diobati ya oleh dokter anak, karena stunting ini sebuah penyakit ya. Nanti makanya kalau udah kejadian stunting mesti dirujuk ke SPA untuk nanti dilakukan tata laksana nutrisinya. Baik. Ya. Itu dia sebenarnya berarti yang harus dipahami oleh masyarakat. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang dokter sendiri sempat temukan di masyarakat yang masih salah tentang stunting. Apakah ada, Dok, yang mungkin mau diluruskan dan juga di-sharing pada Sobat Antara? Ya, itu aja sih. Misalnya
bayi itu akan sehat kalau diberi sayur buah banyak-banyak gitu. Itu masih ada yang seperti masih ada yang seperti itu ya. Kemudian jangan diberi telur, nanti kolesterol gitu ya. Kolesterol masih dia. Padahal anak-anak akhirnya nggak diberi banyak telur, nggak boleh makan banyak telur karena takut kolesterol. Padahal systematic review terbaru ya, gabungan dari meta analisis, makan telur lebih dari 1 sehari mencegah kita dari serangan stroke maupun serangan penyakit jantung koroner. Ya, jadi ayo gerakan makan telur ini kita gencarkan ya? Baik pada remajanya, ibu yang sedang menyusui, ya kalau ibu menyusui itu juga perlu protein yang banyak buat ASI-nya tuh biar lebih berkualitas lagi. Baik. Selain juga untuk bayi. Ya, kan sekarang ini ibu menyusui banyakin makan sayur. Lah kalau dia cuman minum air dan sayur doang, ASI-nya banyak tapi encer gitu. Tidak bagus juga nutrisinya. Iya benar, tidak berkualitas juga. Kalau mau ASI berkualitas, ibunya juga protein hewani masih banyak. Baik, ya. Mengencarkan lagi program 1 hari makan 1 telur, 1 ikan juga ya dok ya. Seekor ikan juga, ini banyak sekali manfaat dan juga nutrisi yang bisa kita dapatkan. Banyak hal yang sudah kita bahas dok dari tadi, khususnya terkait tentang stunting. Di antaranya adalah stunting ini disebabkan oleh kurang edukasi sebenarnya di Indonesia sendiri, yang masih banyak pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi dari tadi juga sudah diluruskan oleh dokter sendiri tentang apa yang harusnya dilakukan. Yang pertama adalah memenuhi nutrisi khususnya asam amino yang bisa didapatkan dari telur, lalu juga ikan dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa bersama-sama dan juga berkolaborasi untuk mewujudkan target Indonesia di tahun 2024, di mana mengharapkan target angka stunting itu di angka 14%. Setuju ya dok ya? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga untuk Sobat Antara semua, semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua dan menambah wawasan kita khususnya bagaimana menghadapi stunting. Sampai berjumpa lagi di obrolan-obrolan menarik lainnya di portal Antara berikutnya.